Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Desti. Selamat sore, Kak. Sebelumnya nih, gimana kabarnya Kak Desti? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya sudah datang nih pada sesi konseling kali ini. Kalau boleh tahu Kak Desti kesini naik apa nih? Oh, tadi aku ke sini naik angkutan umum sih, Kak. Oke, dari perjalanan dari rumah Kak Desti sampai ke tempat konseling ini apakah aman? Aman, Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, berarti nggak ada gangguan ya. Insya Allah nggak ada. Udah makan belum Kak Desti? Udah, Kak, aman. Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Semoga sesi konselingnya jadi lebih hikmat nih kalau misalnya Kak Desti udah makan. Oke. Oke, sebelum pada sesi konseling ini, izinkan aku perkenalkan diri. Nama aku Amelia Sotul Islam. Di sini aku sebagai konselor gitu ya, yang akan mendampingi pada sesi konseling kali ini bersama Kak Desti. Oke. Sebelum kita memulai pada sesi konseling kali ini, aku boleh nanya dulu nih sama Kak Desti, apa sih tujuan dari konseling kali ini dan maksudnya apa yang diharapkan dari Kak Desti gitu? Oke. Kalau dari aku ya, Kak, sebetulnya aku cuman pengen tahu aja yang sebetulnya aku rasain tuh ini tuh kenapa, penyebabnya tuh kayak gimana gitu, sehingga menjadikan kondisi aku sekarang kayak gini. Itu sih. Oke, berarti itu yang kakak harapin ya Iya. untuk sesi konseling kali ini. Sebelum itu aku mau nanya kabar dulu nih. Gimana nih kabar Kak Desti untuk saat ini? Alhamdulillah cukup baik mungkin ya. Tapi dibalik itu semua kan kita nggak tahu karena memang akunya juga lagi mencari tahu aku tuh kenapa gitu. Jadi aku tidak bisa membenarkan aku baik atau tidaknya. Oke, untuk pada sesi konseling ini bersifat rahasia ya. Maksudnya ketika misalnya Kak Desti cerita di sini hanya aku dan Kak Desti gitu yang tahu gitu. Jadi apapun yang Kak Desti rasain boleh nih curahin gitu. Apapun misalnya Kak Desti atau punya perasaan hari ini seperti ini ataupun hal lainnya, ya udah curahin aja gitu ya. Iya. Karena ini bersifat rahasia dan cukup kita berdua aja gitu ya yang tahu. Oke, dari nih aku mau nanya lebih lanjut. Tadi Kak Desti kan perasaannya tuh cukup baik gitu. Iya. Dan kalau boleh lebih jelasin lebih dalam kayak gimana nih kok ada rasa cukup gitu kan? Kalau misalnya kita pada keadaan kali ini misalnya baik gitu, ini ada cukup janggal nih gitu, untuk cukup baiknya. Boleh dijelasin Kak Desti? Oke. Mungkin bisa dibilang aku tuh lagi bingung gitu sama keadaan aku sekarang, sama aku tuh lagi kenapa. Karena akhir-akhir ini tuh cukup bikin aku sedikit berat untuk menjalani hari, seperti membuka luka lama mungkin, tapi aku tidak bisa membenarkan itu benar atau salah karena aku juga nggak tahu aku tuh kenapa gitu, jadi cukup bingung yang aku rasakan. Oke, bingung ya. Kalau boleh tahu apa sih kebingungan dari Kak Desti? Maksudnya kayak hal yang dibingungin sekarang tuh apa gitu? Kayak sebetulnya gini ya, ini tuh cukup asing mungkin dengan lingkungan aku sekarang. Aku ketemu sama orang-orang yang cukup berbeda sama pribadi aku, yang menjadikannya tuh seperti aku pernah di posisi itu tapi aku nggak tahu itu kapan, dan kayak ada sesuatu rasa yang nggak bisa diartikan gitu loh. Oke, boleh lebih spesifik lagi gitu? Kenapa misalnya beda dari pribadi kamu sama teman-teman kamu? Oke, kayak ini loh Kak, aku kan orangnya cukup introvert ya mungkin kalau untuk ketemu sama orang baru. Terus kemudian sekarang dengan beberapa tugas aku mungkin yang mengharuskan aku ketemu banyak orang dan juga menghadapi orang-orang yang berbeda latar belakangnya, jadi cukup sulit gitu untuk aku bisa berinteraksi dengan mereka. Itu satu. Terus uh, ada ketakutan juga mungkin ya dari aku ketika bertemu dengan orang baru, ketika bertemu dengan orang banyak, bahkan dengan teman-teman aku sendiri juga. Kalau misalnya mereka terlalu uh, ekstrovert atau terlalu heboh di depan aku, itu tuh cukup bikin aku sedikit tidak nyaman gitu loh. Oke, sudah untuk perasaannya? Atau Sudah. mau lebih lanjut lagi? Kayaknya cukup. Oke, tadi dilihat ya dari Kades itu karena berbeda sifat sama temennya gitu ya. Contoh hal kecilnya seperti apa tuh? Contoh hal kecilnya mungkin teman-teman aku yang terlalu rame,
dan juga teman-teman yang terlalu banyak pun mereka tidak ada batasan mungkin ya untuk apapun itu. Berbeda dengan aku yang baru merasakan hal tersebut, jadinya sedikit sangat tidak nyaman karena mungkin aku dulu tuh cukup sepi, jadi kayak ya udah aku sendiri aja gitu, mungkin cuman ketemu sama teman-teman di sekolah aja, kayak main pun cukup jarang gitu. Sedangkan sekarang lingkungan aku tuh cukup rame, terus teman-teman aku yang juga rame, lingkungannya rame, terus ada tuntutan tugas juga buat aku bertemu sama banyak orang terus. Jadi itu tuh bikin aku cukup capek gitu dan susah banget buat aku menyesuaikannya dengan itu. Oke, kalau boleh tahu, bukankah itu suatu hal yang enak gitu ya bisa bertemu relasi atau banyak orang? Hmm. Kok kamu di sini kayak nyinggung capek? Boleh tahu nih kenapa perasaan kamu capek gitu? Sebetulnya ketemu sama banyak orang cukup senang ya, bisa bertemu sama orang-orang yang dimana kita bisa belajar gitu. Tapi capek di sini tuh mungkin karena tidak terbiasa ya sama aku yang dulu tuh nggak kayak gini gitu. Karena aku gak pernah dikasih izin sama ibu aku tuh buat buat ketemu banyak orang lah gitu. Cukup sulit, mungkin bukan tidak dikasih izin kayak gitu. Jadi tidak nyaman lah kalau misalnya sekarang harus kayak gini. Oke, kalau boleh tahu, kebiasaan Kak Desti nih, khususnya dari tadi kan menyinggung kata ibu. Oh iya. Apa sih yang terlintas itu di benakan Kak Desti gitu ya? Iya. Dulu aku kayak gimana gitu ya. Iya, betul. Cukup sulit untuk bebas mengekspresikan diri aku mungkin. Sebetulnya tidak salah karena mungkin mereka juga punya kekhawatiran ya akan aku. Cuman karena hal itu menjadikan aku yang kayak sekarang gitu loh Kak. Karena aku dulu nggak pernah diizinin buat main sama teman-teman aku, buat main kemana gitu. Itu pun aku bisa ketemu sama teman-teman tuh kalau misalnya aku sekolah aja. Jadi kalau di luar sekolah mah ya susah gitu, nggak bisa bebas untuk kemana aja. Bahkan sering banget kayak teman-teman aku ngajakin aku buat keluar tuh, mereka tuh udah di titik yang udahlah jangan ngajakin Desti gitu karena udah pasti nggak akan diizinin kayak gitu. Itu sih. Ya, oke, dilihat gitu ya. Tadi kamu nyinggung kayak kalau kebiasaan kamu tuh pas masa kecil tuh eh, karena misalnya ada larangan dari orang tua gitu ya. Ataupun misalnya ibu kamu gak boleh main sama temen gitu ya. Perasaan kamu waktu kecil kayak gimana nih gitu? Karena mungkin cukup bertahap sih Kak. Kayak pas awal-awal mah ya udah nggak apa-apa gitu, kayak oh ya udah aku masih bisa main di rumah dengan seadanya gitu, sendiri mungkin. Tapi lama kelamaan yang teman-teman aku kayak lebih sering buat ngajak, ayo Des main, ayo kemana, sedangkan aku masih stuck di gak boleh, gak boleh, gak boleh gitu. Menjadikan lama kelamaan menjadikan akunya tuh cukup kesal mungkin ya. Dan sempat ada beberapa momen juga yang dimana aku tuh memberanikan diri buat gak bilang dulu ke ibu mungkin, atau memberanikan diri untuk melawan ibu agar aku diizinin kayak gitu-gitu sih. Tapi jujur waktu itu kesal banget sih kalau nggak diizinin karena aku nggak bisa ketemu sama teman-teman aku. Oke, dengan adanya kayak gitu kamu tuh jadi nekat ya? Bisa jadi. Iya betul. Karena pernah kayak gitu. Oke, berarti dengan perasaan kamu waktu itu tuh kesel ya ke ibu kamu, tapi nggak bikin hubungan kamu sama ibu kamu renggang kan? Oh enggak kok, aman-aman. Oke, alhamdulillah ya. Terus kalau
dilihat sekarang ya kamu tuh jadi lebih asing gitu ya dibanding teman-teman kamu gitu. Namun kayak gimana sih langkah kamu gitu kan, tadi kamu bilang asing ataupun takut gitu, cara ngatasin kamu dari ketakutan itu gitu di teman-teman kamu. Bukan cara sih, tapi lebih ke hal yang kamu lakuin ketika misalnya ada rasa takut ataupun rasa asing itu ketika sama teman kamu. Itu aku belum menemukan dengan secara aku kayak gini gitu loh, tapi aku lagi berusaha buat nahan ego aku mungkin ya. Karena kalau misalnya udah di posisi kayak gitu udah kelihatan banget nih bedanya gitu, karena teman-teman aku kayak gini terus sedangkan aku belum terbiasa dengan kayak gitu. Biasanya kalau dulu pas awal-awal tuh aku langsung narik diri aku gitu loh, jadi ya udah kalian aja, aku enggak gitu. Tapi kalau sekarang aku mungkin lebih bukan menikmati juga ya, kayak mengikuti mungkin ya, lebih mengikuti mereka biar aku juga paham maksud dari mereka tuh kayak gimana, pun aku juga bisa menerjemahkan mungkin aku tuh nyaman atau tidak di sini gitu sih. Oke, dengan hal yang kamu lakuin gitu ya, kayak tadi menarik diri ataupun mengikutin alur gitu, apakah perasaan kamu tuh enak ataupun mengurangi nih dari rasa takut atau keasingan kamu? Gimana ya, cukup senang sama mereka, sama lingkungan aku sekarang gitu. Tapi rasa takut itunya pun malah semakin besar gitu loh. Lebih banyak ketakutannya ketika aku melakukan apa yang aku mau tuh. Oke, dilihat nih dari tadi kamu kan udah beberapa hal yang udah kamu lakuin gitu ya, dan itu membuat kamu senang dan banyaknya ketakutan dari kamu sendiri. Namun aku pengen lebih tahu gitu ya, apa sih yang kamu ketakutin gitu dari rasa yang kamu alamin sekarang gitu. Mungkin kalau dibilang tidak logis bisa dibilang kayak gitu ya, tapi jujur itu ketakutan itu tuh kayak terus menghantui aku ketika aku melakukan sesuatu hal yang aku mau tapi tidak terbiasa aku lakukan tuh. Suka terbesit kayak pertanyaan-pertanyaan, gimana kalau misalnya nanti ibu aku marah, nanti kalau ibu aku tahu dia bakal kayak gimana. Terus banyak hal-hal yang kayak gitu loh, padahal kan ya tidak akan mungkin terjadi ya, mungkin saja, tapi kan yang aku lakukan juga tidak semua berdampak buruk, baik itu ke aku ataupun ke ibu aku, keluarga aku, dan teman-teman aku atau lingkungan aku juga gitu. Tapi pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh sering banget muncul gitu. Oke, dengan ketakutan kamu itu sendiri, itu tidak ada dampak gitu ya ke yang lainnya. Namun dilihat dari kamu tadi berbicara sebelum-sebelumnya ya, ada hal-hal yang udah kamu lakuin gitu. Semoga dengan kamu tahu gitu dengan hal-hal yang kamu lakuin itu tuh jadi hal mengurangi rasa ketakutan kebingungan. Oke, aku simpulin ya dari awal sampai akhir gitu. Dengan sikap kamu sekarang nih, dengannya introvert ataupun dengan introvert tuh kamu tuh jadi banyak bingung ataupun ketakutan karena ketakutan tersebut tuh dari masa lalu kamu gitu, pola asuh dari katakanlah ibu kamu ataupun orang tua kamu sendiri gitu, dengan adanya larangan-larangan sehingga kamu di sini jadi introvert gitu ataupun jadi banyak bingung dan takutnya. Dan ketakutan itu sendiri kamu tadi bilang takut di luar ekspektasi baik keluarga ataupun teman ataupun lingkungan kamu itu sendiri gitu. Namun dengan adanya kayak gitu, kamu sendiri sudah tahu gitu apa hal yang kamu lakuin itu dapat mengurangi dari ketakutan sama kebingungan kamu itu sendiri. Oke, mungkin itu saja ya untuk sesi konseling. Namun sebelum itu aku ingin nanya nih ke kamu, dari sesi konseling awal atau akhir, apa sih yang kamu rasain gitu? Oke, kayaknya aku udah menemukan jawabannya sih Kak. Kayak mulai dari kebingungan aku, terus ketakutan aku juga. Bener sih yang kata kakak yang tadi, efek atau dampak dari kebiasaan aku di masa lalu juga mungkin ya yang menjadikan aku sekarang kayak gini gitu. Aku udah menemukan jawabannya sih dan udah cukup lega gitu. Aku tahu selanjutnya aku harus kayak gimana. Oke, alhamdulillah ya Kak, udah nemu jawaban sendiri dari apa yang Kakak omongin gitu ya. Semoga Kak Desti dengan adanya langkah-langkah yang harus Kak Desti lakukan dan mengurangi
kecemasan dan ketakutan itu membuat Kak Desti lebih baik lagi gitu ke depannya Amin, gitu. amin. Terima kasih banyak ya Kak udah bantu aku menemukan jawabannya sehingga aku nggak bingung lagi gitu aku harus kayak gimana sebetulnya. Makasih banyak banget buat Kak Amel ya tadi tuh. Iya betul. Terima Kak kasih Desti. banyak ya. Oke, sebelumnya aku juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Desti gini ya. Pada sesi konseling ini Kak Desti sudah meluapkan apa yang Kak Desti rasakan, terus sudah membuka apapun yang Kak Desti rasakan gitu tanpa adanya hal yang disembunyikan gitu pada sesi konseling kali ini. Mungkin dicukupkan sekian untuk sesi konseling kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak ya Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Kak Desti. Iya, terima kasih. Bye bye.